Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurafiah Umiati. Kali ini materi kubus dan balok. Pertemuan kali ini bangun ruang sisi datar. Nanti tujuannya adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Hanya untuk pertemuan kali ini kita fokus di kubus dan baloknya saja. Adapun untuk prisma dan limas, insya Allah pekan depan. Hanya di sini nanti Ibu beri gambaran. Pemberian nama prisma itu tergantung dari alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka akan diberi nama prisma segitiga. Alasnya berbentuk segi 5, maka akan diberi nama prisma segi 5. Begitu juga dengan limas, alasnya segi 4 akan diberi nama limas segi 4. Alasnya segitiga akan diberi nama limas segi 3. Baik, kita masuk ke kubus. Seperti kalian ketahui, kubus itu terbentuk dari bangunan persegi yang ada 6. Untuk bagian atas, bagian bawah, bagian kanan, bagian kiri, dan bagian depan belakang. Namun perlu diketahui, pemberian nama suatu bangunan ruang itu harus sesuai aturan. Biasanya adalah bawah dan atas. Seandainya ini kita beri nama A, B, ini harus urut O, C, D. Jangan zigzag memberi nama. Berikutnya E, F, G, H. Nah, kalau mau ditulis berarti A, kubus A, B, C, D, titik. E, F, G, H. Ini menunjukkan dia bagian sisi bawah, ini bagian sisi atas. Untuk luas, jelas 6 dikali sisi pangkat 2. Kenapa 6? Karena ada 6 persegi. Volumenya sisi pangkat 3. Nanti ketika ditanya berapa panjang kawat untuk membuat kerangka, maka kamu nanti menggunakan rumusnya 12 kali sisi. 12-nya dari mana? Ini. Panjang jumlahnya si kawat untuk menjadi satu kerangka. Baik, kita langsung masuk ke contoh. Sebuah kubus luas alas 81. Berapa luas permukaan kubus dan volumenya? Diketahui luas, kita buat dulu diketahuinya 81. Yang ditanya luas permukaan kubus berarti luas kubusnya dan volume. Nah, ini sudah ada luas, kenapa harus ditanya? Beda ya. Yang 81 adalah luas alasnya. Maka kamu lihat pada gambar atau kamu bayangkan alasnya kubus, oh persegi, berarti ini hanya luas perseginya saja 81. Maka ketika ditanya luasnya kubus, berarti jawab. Ketika ditanya luasnya kubus, barulah kita pakai rumus 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, permasalahannya sisinya belum ada. Maka kita harus cari dulu sisinya. Dari mana? Dari si luas alas. Jadi luas alas ini adalah bantuan untuk kamu mencari sisi. Luas alasnya berbentuk persegi. Kalian tahu persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Nah, berarti 81 itu didapat berapa dikali berapa, hasilnya 81, ya kan? Maka dengan sendirinya sisi adalah 9. Nah, 9 inilah yang kalian masukkan ke sini. Ganti 6 dikali 9 dikali 9. Dapatlah luasnya 486. Satuan jangan lupa cm per segi. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Lanjut kita ke volume. Volume kubus. Apa rumusnya? Sisi pangkat 3. Nah, sisinya berapa? 9. Dikali 9 dikali 9. Dapatlah hasilnya 729 cm kubik. Kita masuk contoh yang kedua. Paman ingin membuat akuarium berbentuk kubus panjang rusuknya. Nah, panjang rusuk ini bisa diartikan panjang sisi 45 cm. Berapa panjang aluminiumnya?
panjang kawatnya untuk membuat kerangka. Kalian tahu panjang kawat. Itu kan rumusnya 12 dikali sisi atau 12 dikali rusuk. Masalahnya sisinya belum ada. Sudah ada ya. Berarti langsung bisa kamu masukkan 12 dikali 45. Maka hasilnya 540 cm. Berikutnya untuk nomor 3. Volume kubus 1 liter. Maka luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2. Tapi sisinya belum ada, maka langkah pertama di tempat yang lain sebelah ya, kamu cari dulu sisinya. Kelihatan nggak ini pakai warna biru deh. Mencari sisi dulu. Melalui siapa? Melalui volume, melalui yang diketahui. Nah, volumenya itu adalah 1 liter. Kamu tahu 1 liter itu sama juga dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik inilah yang kamu rubah menjadi sentimeter kubik. Biar mudah ya. Maka di sini turun 1 tangga. Dapatlah 1000 cm kubik. Dari sini maka sisi adalah, atau kita pakai rumus volume. Karena yang diketahui volume, kamu tahu volume itu rumusnya adalah sisi pangkat 3. Sudah dapat 1000 sama dengan sisi pangkat 3. Maka sisi adalah akar pangkat 3 dari 1000. Berarti 3 angka yang sama kalau dikalikan 10.000, dapatlah 10 cm. Dari sini maka barulah kamu dapat, disinilah 6 dikali 10 dikali 10. Maka luasnya 600 cm persegi. Nah, 10 inilah yang kamu masukkan ke sini. Itu bisa dipahami ya. Lanjutkan nomor 4, keliling alas. Hati-hati, yang diketahui keliling alas 60 cm. Berapa volumenya? Keliling alas kubus. Langsung terbersit di pikiran kamu, alasnya kubus apa sih bentuknya? Persegi. Luas persegi, masukkanlah ke sini 4 kali sisi. Nah, masukkan angkanya 60 di nilai keliling. 4 dikali sisi. Dengan sendirinya, sisi berarti 60 dibagi 4. Dapat 15 cm. Maka volume apa rumusnya? Sisi pangkat 3. Berarti 15 dikali 15 kali 15. Silakan dihitung dapat berapa? 3375 cm kubik. Sekarang kita masuk ke balok. Hampir sama balok pada kubus, hanya bedanya kalau balok semua sisinya tidak sama panjangnya. Sekarang ibu mau baloknya kita nama PQRS. TUPW. Bagaimana pemberiannya nama pada gambar? Maka jelas dari sini berarti PQRS adalah sisi bawah. PQRS. TUPW maka itu adalah sisi atas. TUPW. Semua sisinya tidak sama, tidak seperti si kubus. Nah, kalau PQ yang horizontal ini nanti kalau pada balok dikenali dengan P, panjang. QR dikenalnya dengan lebar. VR, tinggi. Seperti itu. Untuk luas berarti 2PL. Kenapa 2PL? Karena 2 sisi atas bawah.
ditambah 2 PT, 2 sisi depan dan belakang, ditambah 2 LT, 2 bagian kanan kiri. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang rusuk balok 4P ditambah 4L ditambah 4T, karena panjangnya ada 4, lebarnya nanti juga ada 4, tingginya juga ada 4. Maka panjang rusuk balok 4P ditambah 4L ditambah 4T. Langsung kita masuk ke contoh. Disediakan kawat 6 meter, akan dibuat kerangka 13 kali 9 kali 8. Ini sudah otomatis sebagai P, ini sebagai lebar, ini sebagai tinggi. Seperti itu ya, kalau tidak dipertegas panjang sekian, lebar sekian, nggak ada, tapi langsung 13 kali 9 38. Ini udah otomatis panjang 13, lebar 9, tinggi 8. Masukkan rumusnya. Panjang rusuk dalam satu kerangka balok. Rumusnya kalian sudah tahu, yaitu 4P ditambah 4L ditambah 4T. Masukkan angkanya, 4 dikali L-nya, panjangnya 13. Tambah 4 dikali 9, ditambah 4 dikali 8. Maka 4 dikali 13 tadi berapa dapat kita? 52 ya. Ingat? Berikutnya 4 kali 9, 36. 4 kali 8, 32. Ini kalian jumlahkan semua, dapatlah 120 cm. Nah, ternyata untuk satu kerangka balok, untuk 120 yang ditanya berapa banyak? Maka banyak kerangka balok 6 meter. Nah, 6 meter ini kamu rubah dulu, 6 meter sama, karena di sini satuannya senti, maka 6 meter rubah menjadi senti, 600 cm. Maka 600 dibagi 120. Dapat berapa balok yang bisa dibuat? 4 atau 5? 5. Oh, caranya seperti itu. Baik, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Balok panjangnya 10, lebar tingginya 4, luasnya 276. Berapa volume balok? Kamu tahu volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ada 10, lebarnya yang belum ada, tingginya ada 4. Ketemu soal yang seperti ini, langkah ke-1 kamu mau tidak mau harus mencari lebar dulu. Nanti kadang-kadang di soal yang tidak ada panjangnya, berarti harus dicari panjang. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mencari lebar melalui siapa? Nah, melalui yang diketahui. Kebetulan yang diketahui luas, maka kamu mencarinya melalui luas. Jika yang diketahui panjang kawat, kamu mencarinya melalui panjang kawat. Nah, masukkan rumusnya, luas balok. Itu adalah 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Nah, sekarang masukkan angkanya. Luas balok sudah ada 276. Masukkan di sini 276. 2 dikali 10, lebarnya nggak ada, Bu. Tetap tulis L. Ditambah 2 dikali 10, tingginya ada 4. Ditambah 2 dikali, lebarnya nggak ada, tingginya 4. Caranya seperti itu. Ini dikelompokkan dulu biar aman pakai kurung, biar tidak tercampur. Nah, gitu ya. Lanjut. 2 kali 10 kali L berarti 20 L. Ditambah 2 kali 10 dikali 4, 80. Ditambah 8 L. Yang sesama L dijumlahkan. Jadi 28 L. Ini 28 dari mana? 20 L ditambah 8 L. Ditambah 80 sendiri, tidak bisa dijumlah langsung, nggak boleh. Nah, sekarang maka 276, 80 pindah, dikurang 80 sama dengan 28 L. 276 dikurang 80.
jadilah 196 ya. 28 L. Maka L-nya atau lebarnya 196 dibagi 28 dapatlah 7. Sudah selesai belum? Belum. Nah, dari sini barulah dilanjutkan. Maka volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 10, lebarnya sudah ketemu 7, tingginya 4. Dapat hasil akhirnya 280. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Caranya seperti itu. Kita ke nomor 3, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok 3:2:1. Hati-hati, jika perbandingan yang diketahui itu berarti belum menunjukkan nilai sebenarnya. Jadi bukan berarti panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm, tingginya 1 cm. Salah. Karena ini belum nilai sebenarnya, maka harus dicari dulu berapa panjang, lebar, dan tinggi. Melalui apa? Yang diketahui. Karena yang diketahui volume, berarti kamu nanti mencarinya melalui rumus volume. Kalau yang diketahui luas, pakai rumus luas. Kita masukkan rumus volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volumenya sudah ada, 750. Panjangnya berapa? 3. Tapi 3 apa? Muncullah variabel X. Jadi kalau perbandingan seperti itu ya, muncul huruf. Dikali 2X. Dikali 1X. Tingginya 1. 1 apa? 1X. 3 kali 2 kali 1, 6. X dikali X dikali X. X pangkat 3. 750 sama dengan 6X pangkat 3. Maka X pangkat 3 750 dibagi 6, dapatlah hasilnya 125. Nah, ini masih pangkat 3, maka X-nya atau sisinya adalah akar pangkat 3 dari 125, ketemulah 5. Nah, 5 inilah nilai 5 itu baru nilainya si X, bukan sisi. Nah, berarti ketemu X-nya 5. Barulah kamu masukkan panjang yang katanya 3X, artinya 3 kali X, 3 kali 5, dapatlah 15. Lebar berapa? Kan 2X tadi ya, maka 2 kali 5, 10. Tingginya 1X, artinya apa? 1 kali 5, dapatlah 5. Maka barulah ke pertanyaan intinya, luas balok. Luas balok 2PL 2PT tambah 2LT. Masukkan nilainya, 2 kali panjangnya sekarang 15, lebarnya 10. Ditambah 2 dikali PT, panjangnya 15, tingginya 5. Ditambah 2 kali 10 kali 5, lebarnya 10, tingginya 5. Ini dapat nilainya 300. Ditambah 150. Ditambah 100. Maka dengan sendirinya ketemu hasilnya 550 cm persegi. Caranya seperti itu ya. Masuk contoh yang keempat, bak mandi berbentuk balok ukuran 60, panjang 60, lebar 45, dan tingginya 50. Bak tersebut akan diisi air dengan keran debitnya 25 cm per kubik. Ini per ya maksudnya nih. Per kubik. Berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, berarti ya kita cari volumenya bak mandi. Volume bak mandi. Bentuknya balok, berarti pakai rumus balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 60, lebarnya 45, tingginya 50. Maka dapatlah 60 kali 45, 135.000.
cm kubik. Nah, waktunya katanya 25 cm kubik per detik. Nah, ini kamu bagi dengan 25. Nah, waktunya ya. Jadi 135.000 dibagi 25 dapat 5.400, tapi masih detik. Karena di sini kan 25 cm per detik. Nah, ini kamu rubah ke menit. Bagi 1 detik berapa menit? 10 detik. Maka dapat 90 menit. Hanya seperti itu. Kalau mau dirubah ke jam, nanti kamu rubah lagi 90 bagi 60 atau 1,5 jam. Caranya seperti itu. Lanjut nomor 5. Balok punya ukuran 12 kali 9. Nah, seperti yang tadi. Dengan sendirinya ini ketemu. Ini P, ini L. Tapi tingginya nggak ada. Panjang diagonal. Nah, 17 ini panjang diagonal ruang. Maka volumenya adalah, padahal kamu tahu volume panjang kali lebar kali tinggi. Permasalahannya tingginya belum ada. Mau tidak mau harus kamu cari. Nah, seperti ini. Nyari tinggi lewat apa? Yang diketahui cuma diagonal ruang. Ya, berarti kamu buat gambarnya supaya ada gambaran 17 itu yang mana yang diagonal ruangnya gitu. Nah, kenapa ya? Ya, kita abaikan aja. Ini nggak tahu kenapa ini. Kita buat selagi di sini. Anggap aja kalau bentuknya. Itu. Nah, terus kita taruh angkanya 12 tuh yang ini. Ini 9 nih lebarnya. Diagonal ruang tuh yang mana? Ini dia. 17. Nah, sekarang kita butuhnya nyari tinggi. Bagaimana? Lihat bangunan yang ada bisa dicari yang ada 2 yang sudah diketahui, ada ini nih. Yang bagian bawah ya. Kalau bagian bawah kalau dilepas ternyata bentuknya ini 12, ini 9. Nah, ini kan bisa dicari diagonal sisi. Pitagoras deh, ingat. 12, 9. Mencari ini berarti ditambah 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Kalau sudah hafal, cepat ini. 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Nanti ketemu akhirnya akar 225. 15. Oh, ini 15. Masukkan ke sini 15 tuh yang ini nih. Nah, ternyata gambar ketiga kelihatan kebentuk ini 17 si diagonal ruang. Ini si diagonal sisi 15, inilah si tingginya. Nah, butuh nyari tinggi berarti dikurang. Nah, triple Pitagorasnya dimainkan nih yang sudah hafal. 17 dengan 15 kuadrat dikurang 15 kuadrat akan ketemu 8. Nanti dijabarkan ya. Maka dengan sendirinya volume adalah panjangnya ketemu 12, lebarnya 9, tingginya 8. Dapat berapa jadinya? 12 kali 9 dikali 8. 864 cm kubik. Berikut jaring-jaring kubus dan balok. Maksudnya jaring-jaring itu apa ya? Bangunan yang ketika dibentuk akan terbentuk kubus. Nah, seperti ini. Kubus awalnya terbentuknya dari 6 persegi disusun seperti ini. Kita lihat gambar yang ke-1 misalnya. Kamu buat. Nah, nanti kalau ditutup dia akan terbentuk kubus. Kuning ini kita jadikan alasnya. Kamu bisa bayangkan ya, ini alas yang kuning. Ketika nanti sisi yang lainnya ini akan dinaikin ke atas jadi kanan kiri. Ini depan. Ini yang belakangnya, maka otomatis yang bagian atas yang warna ungu. Gambar kedua juga sama, nanti kamu bayangkan. Nah, kalau ini adalah balok. Sama seperti itu, ini dinaikkan ke atas jadi bagian belakang. Ini kanan kiri. Ini atas nih, jadi yang warna atas
bawah abu-abu, depan belakang yang putih, kanan kiri yang hijau. Jadi ini ada di balok ada 1, 2, 3, 4, ada 6 jaring-jaring balok. Kubus 4, masih banyak lagi, nanti bisa kamu cari karena ada kalanya soal menanyakan bukan hitungan tapi berupa jaring-jaring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.